Saya bilang gini, emang lu siapa? Suara itu berkata, akulah Yesus. Shalom saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Yatazeb. Dan kembali lagi seperti biasa kita akan mereaction video-video TikTok. Dan pada video kali ini kita akan mereaction video kesaksian dari seorang murtadin yang dia ceritakan lewat VK-nya. Dan saya mendapat beberapa videonya dan kita akan nonton bersama-sama bagaimana alasannya, apa yang menjadi alasannya kenapa dia bisa murtad, kemudian bagaimana prosesnya dan apa yang dia lakukan, dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sembari kita menonton video ini, kalau ada yang menjadi komentar kalian, apa yang menjadi saran kalian, ada yang menjadi masukan, silakan komen di kolom komentar dan berikan komentar yang positif. Jadi jangan berikan komentar-komentar yang tidak bagus atau tidak berkenan. Dan silakan saksikan terus video ini sampai selesai supaya kita juga nggak salah paham tentang isi dari videonya. Baik, kita masuk pada video pertama dari seorang murtadin. Ini akun di TikToknya, kalian nanti bisa nonton juga, yaitu dari K.Lidi. Jadi ini kesaksian part 1, dia ada beberapa part, hanya saja ini lumayan panjang per partnya ya. Tapi kita akan reaction saja dulu, kita lihat nanti sampai di mana. Kalau memang kita sudah mendapat jawabannya, sejauh mana dia memberikan kesaksian tentang Menjalani keislaman saya dengan baik. Saya udah pasti menjalankan 5 waktu, menjalankan puasa, sunnah, dan lain sebagainya yang memang tadi ibu ini di kesaksiannya itu ada panjang sekali. Dan saya rasa kalau kita reaction bersama-sama semuanya dari part 1 sampai kaget dong, kita lagi sholat ada suara jelas banget di telinga. Jadi saya selesaikan sholat dengan cepat-cepat, saya tengok kanan, tengok kiri, lalu saya cari suara itu, selesai ya, saya bilang siapa kau gitu, aku harus baca apa gitu. Tuh Alkitab. Lalu saya bilang astagfirullahaladzim, Allahu la ilaha illallah. Saya nyebut mulu, saya bilang Allahu Akbar. Gila lu, gak boleh Allahu Akbar astagfirullahaladzim, gak boleh. Saya gituin karena di keyakinan saya ya, di aliran saya waktu itu, saya itu baca Alkitab tuh pasti haram ya. Baca Alkitab haram, aliran saya ya dulu. Terus kalau salaman sama orang Kristen tuh, sentuhan sama orang Kristen ya mungkin doktrin yang saya terima aja sih dulunya gitu, haram gitu. Apalagi ngucapin selamat Natal temenan sama orang Kristen aja rasanya gak boleh gitu. Kita lewat orang Kristen, ya orang Kristen tuh Cina tuh Kristen tuh Cina tuh Kristen, jadi rasanya haram. Padahal saya dulu kalau sekolah nih, waktu saya kelas 6 SD, untuk saya bisa masuk untuk bisa saya ke sekolah saya itu dari sawah, ya minggir-minggir takut kira-kira ini contoh gitu. Dan akhirnya saya nolak-nolak nggak mau baca itu, tapi suara itu tetap bilang bacalah. Akhirnya karena saya penasaran, karena udah berhari-hari saya penasaran, yaudah gue ambil aja nih Alkitab, aku ambil Allahu Akbar astagfirullahaladzim. Waktu saya buka Alkitab ya guys ya, mana nih Alkitabnya, saya kira-kira ini contoh Alkitab. Saya ambil Alkitab aja ya. Nih, saya terus pegang gitu. Waktu saya pegang tuh saya doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya terus baca. Terus saya baca apa aja ya, Allahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua saya baca nih ya saudaraku ya. Semuanya saya baca, subhanallah, subhanallah. Aduh maafin ya Allah ya, jangan marah ya Allah ya, jangan marah ya Allah. Karena saya penasaran aja biar suara ini diam. Jadi saya pikir saya mau baca aja gitu nih Alkitab ini. Waktu itu tidak seperti ini ya, Alkitabnya warna biru, sampulnya biru ya, sampul biru agak kulit kalep gitu. Akhirnya waktu saya buka-buka, mulai saya buka-buka tuh, sebelum saya buka saya doa yang tadi saya bilang, semua surat saya baca. Terus saya bilang gini sama Allah saya, ya Allah maafin aku, ampuni aku ya Allah ya, jangan marah ya Allah, jangan marah ya Allah ya. Aku baca ini supaya suara ini diem aja, mungkin ini malaikat karena dia tidak membuat hatiku takut gitu. Supaya suara ini diem aja ya Allah ya, jangan marah ya Allah ya, jangan dosa gitu. Ya Allah anggap aja aku baca novel. Jadi saya berpikir baca Alkitab itu saya anggap baca novel. Oke, betul karena supaya dia kan Tuhan saya gak marah. Iya, saya betul. mulai buka nih guys, buka. Karena dia kan belum percaya kan, jadi dia Nah, Alkitab itu seperti ini guys. Tulisannya kecil-kecil lebih daripada kamus. Bener gak? kecil-kecil gini kaget dong saya, buset banyak amat. Kalau kamus itu kan agak lebih besar gitu ya.
Dan terus saya bilang, banyak amat. Terus saya baca apaan gitu kan. Terus saya bilang gini, gue baca apa? Saya bilangnya gue loh sama Tuhan Yesus. Terus Yesus marah, Kak, enggak sayang, itu kan hanya bahasa. Terus saya bilang gini, saya baca apa? Gue baca apa nih gitu. Tahu gak, suara itu ngomong gini, tidak ada bapaknya, tidak bersuami, dan akhirnya diasingkan lah ya, karena buat aib gitu ya. Tapi itulah Isa dilahirkan oleh Siti Maryam yang tanpa suami. Yang saya dapat ceritanya itu tanpa suami. Tapi Nabi Isa adalah nabi yang benar-benar punya mujizat yang paling banyak. Nah, tetapi di sini saya mendapatkan cerita bagaimana si Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu dilahirkan. Maria, atau yang saya sebut dulu adalah Siti Maryam, sebelum menikah ternyata mempunyai tunangan namanya Yusuf. Oke, berarti dia dapat info yang lebih lengkap. Zaman itu mereka adalah Yahudi yang taat. Yahudi itu berarti sebelum adanya Kristen. Yahudi yang taat kepada Tuhan yang benar. Baik teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, video kesaksian dari ibu ini saya tidak mau mengambil semuanya. Kenapa? Karena ini kan memang dia sendiri yang membuatnya. Dan bagi saya, kalian juga perlu untuk menonton langsung di akun TikToknya dia. Dan ini akun TikToknya dia yang saya sudah kasih di sini. Jadi akunnya itu kado_lidi. Nah, jadi kalian bisa nonton semua nanti. Itu lengkap dari awal, dari part 1 sampai part 17. Dan di part 17 itu ada kendala sedikit. Tapi saya tadi menunjukkan beberapa hal kepada kita untuk bisa kita nonton bagaimana dia berjumpa kepada Tuhan Yesus itu lewat lewat penyembuhan yang dilakukan oleh pendeta kepada suaminya ketika didoakan. Dan pada akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu ketika dia kan mendapatkan suara karena dia disuruh baca Alkitab, dia disuruh datang ke gereja, dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya sarankan kalian untuk nonton. Kenapa saya nggak ambil semuanya? Karena ini kan merupakan Kenapa saya tidak ajak kita untuk nonton semuanya langsung di channel ini? Ini kan reaction, jadi hanya beberapa aja, jadi tidak semua. Untuk nonton semuanya, kalian langsung bisa ke akun TikToknya dia, dan sangat-sangat memberkati. Masih kalian diberkati lewat kesaksiannya dia. Karena kenapa? Kalau saya ambil sendiri nanti, padahal itu kan bukan hak cipta saya atau bukan saya yang membuat. Jadi biar kalian langsung nonton di akunnya dia. Jadi oleh sebab itu mungkin tadi ada beberapa yang kepotong-kepotong di video part sebelumnya itu. Saya sengaja supaya kalian bisa langsung ke akunnya dia. Jadi ini akunnya dia di atas, di ujung sini saya sudah kasih di sini ya. Kalian bisa lihat ya ini. Jadi kalian bisa langsung ke sana untuk bisa nonton secara fullnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai satu pelajaran bagi kita di sini adalah kita dapat melihat bahwa cara Tuhan untuk membawa orang itu untuk bisa datang kepada dia itu dengan berbagai macam cara yang unik dan luar biasa, dan tentunya itu di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Nah, ibu ini tadi tidak pernah berpikir bahwa dia pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ayahnya jadi guru ngaji, dia dididik dalam agama Islam sebelumnya. Dan ingat ya, ibu ini tadi dia tidak sedang menjelek-jelekan agamanya sebelumnya juga ya, itu diingat. Tapi dia hanya menceritakan bagaimana prosesnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada usia 27 tahun dia mulai mengalami hal yang demikian, dan pada akhirnya dia mengalami perjumpaan. Jadi oleh sebab itu kiranya video dari ibu ini memberkati kita semua, menjadi teladan bagi kita, dalam artinya teladan dalam hal bisa bahwa Tuhan itu, kita mempercayai bahwa Tuhan itu mempunyai banyak cara untuk membawa orang-orang itu yang tidak percaya kepadanya untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan teladan bagi mereka yang belum percaya, menjadi panutan bagi mereka yang belum percaya. Oh ternyata ya seperti inilah Tuhan itu memanggil dia. Jadi lebih kepada arah panggilan, bagaimana Tuhan memanggil dia. Jadi saudara silakan nonton selengkapnya, dan kemudian jika kalian juga mungkin ada video-video lain yang perlu kita reaction bersama-sama, kalian bisa tag aja di akun TikTok saya yang saya juga kasih di atas ini nanti. Kalian bisa tag di akun TikTok saya yaitu Yatta_official. Jadi kalian bisa tag di situ dan nanti kita bisa reaction dalam video-video berikutnya. Oke, demikian saja untuk video hari ini, untuk video kali ini khususnya dalam kesaksian ini. Karena Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan
membuat kita selalu berkati dalam hal apa yang kita kerjakan, apa yang kita rindukan, dan semoga kita semakin hari juga untuk semangat dan giat memberitakan Injil bagi banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.